Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk lolos ke SNPMB ya, seleksi nasional ya, penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 yang tentunya yang pertama adalah melalui jalur SNBP, jalur prestasi. Nah, ini ada hal penting yang harus kalian ketahui ya, agar bagaimana bisa lolos SNBP ya, melalui jalur prestasi. Nah, tentunya ada 9 faktor sukses SNBP tahun 2025 yang wajib kalian ketahui. Nah, kita bahas tuntas. Ini silahkan disimak Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 12 SMA, SMK, MA ya, baik negeri maupun swasta. Nah, untuk itu kita bahas 9 faktor sukses SNBP 2025. Apakah kita hanya mengandalkan rapot saja untuk lolos ke SNBP? Nah, tentunya ada hal-hal lain yang wajib kalian ketahui. Nah, ini 9 hal yang wajib kalian ketahui untuk sukses ya SNBP 2025. Selain nilai rapot, nah ini ada 9 hal yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah peringkat sekolah. Nah, peringkat sekolah ini bagaimana kalian bisa melihat ya, apakah sekolah kalian itu termasuk 1000 top ya, 1000 sekolah yang berpeluang untuk lolos SNBP tahun 2025. Maka peringkat sekolah ini juga menentukan ya, bukan hanya peringkat siswa saja, tetapi peringkat sekolah ini juga sangat berpengaruh ya, sangat menentukan juga. Nah, kalian bisa tanya kepada kepala sekolah atau guru-guru bagaimana prestasi sekolah kalian. Yang kedua adalah, nah ini ya, akreditasi sekolah. Nah, ingat akreditasi sudah bisa dicek ya, mulai tanggal 28 Desember. Status akreditasi sekolahnya apa, bisa dicek kuotanya, jumlah siswa dan jumlah kuota yang bisa mengikuti seleksi ini. Akreditasi sekolah menentukan jumlah siswa yang bisa ikut SNBP tahun 2025, yaitu akreditasi A, maka 40% siswa terbaik bisa mengikuti SNBP tahun 2025. Yang kedua adalah akreditasi B. Akreditasi B bagi yang sekolah akreditasinya B, maka siswanya 25% ya. Siswa terbaik bisa ikut SNBP tahun 2025. Dan yang terakhir adalah akreditasi C. Apabila akreditasinya C, ini sama dengan tidak terakreditasi ya, 5%. Jadi bagi sekolah yang belum terakreditasi tetap bisa ikut, tetapi kuotanya hanya 5% siswa yang bisa mengikuti jalur SNBP tahun 2025. Nah, selanjutnya adalah ranking sekolah ya. Ranking sekolah ini juga menentukan ya, ranking paralel adalah ranking keseluruhan satu angkatan yang ada di sekolah. Jadi diambil dari ranking paralel ya. Ranking paralel itu keseluruhan jumlah siswa di semua jurusan. Itu adalah paralel. Itu sangat menentukan ya. 10 besarnya itu sangat menentukan. Nah, semakin tinggi ranking paralel, maka peluang siswa menjadi eligible semakin besar. Jadi istilahnya seperti ini, sebelum kita diadu di luar bersama dengan sekolah lain, kita diadu dulu di dalam ya, secara internal dulu ya, diambil peringkatnya yang paling bagus ya, itu untuk
maju ke kompetisi. Maka semakin paralelnya, peringkat paralelnya bagus, maka otomatis peluangnya semakin besar karena di satu sekolah itu sudah pasti mengalahkan siswa-siswa atau teman-teman kalian sendiri di sekolah itu. Nah, untuk itu bagi yang paralelnya tingkatannya tidak tertinggi atau terendah, jangan sampai mengambil jurusan yang sama dengan teman kalian yang peringkatnya lebih besar dari kalian. Secara otomatis kalian gugur sudah. Belum diadu dengan sekolah yang lain, kalian sudah gugur terlebih dahulu. Nah, untuk itu silahkan ambil jurusan yang lain atau ambil di universitas yang lain. Ya, mungkin jurusannya boleh sama, tetapi universitasnya harus berbeda. Ketika mengambil jurusan sama, tetapi universitasnya juga sama, maka kalian pasti akan gugur salah satu ya. Nah, ini selanjutnya adalah sertifikat prestasi. Nah, bagi yang siswa-siswi punya sertifikat prestasi baik akademik, non-akademik, ini bisa digunakan, disisipkan, diupload di nanti bisa diupload ya melalui PDSS tentunya ya. Nah, sertifikat yang bisa dilampirkan di SNBP adalah sertifikat akademik atau non-akademik. Nah, ingat, ini adalah tingkat kabupaten ya, minimal tingkat kabupaten. Nah, minimal tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau selain kabupaten kota bisa ya, karena ada yang bukan kabupaten tetapi kota, ini juga bisa dilampirkan ya. Nah, provinsi juga bisa, nasional, terlebih-lebih internasional. Ingat sertifikat ini sertifikat yang peringkat ya, bukan peserta ya. Peserta misalnya begini, misalnya kalian pernah mengikuti lomba provinsi tetapi tidak mendapat peringkat. Nah, ini tidak perlu dilampirkan ya, karena hanya yang peringkat saja ya. Terus selanjutnya, nah ini hal yang perlu kalian ketahui, alumni. Alumni ini juga berpengaruh. Memiliki alumni sekolah yang lolos SNBP dan berada di jurusan dan fakultas yang kalian pilih bisa memperbesar peluang kalian. Jadi dilihat track recordnya ya, apakah kakak kelasnya dulu ada di situ atau tidak ya, atau kakak kelasnya ada yang lulus SNBP atau tidak, atau mungkin ada kakak kelasnya yang kuliah di situ melalui jalur SNMPT, UTBK SNMPT. Ini juga bisa mempengaruhi ya. Tetapi begini, jika tidak ada yang lolos di PTN, bagaimana? Tenang, jangan khawatir. Misalnya kalian kuliah atau memilih universitas yang sama sekali tidak ada kakak kelas kalian. Bagaimana? Tenang saja ya, tetap ada peluang. Karena apa? Karena ini siapa tahu kalianlah yang membuka jalan untuk adik-adik kelas kalian. Nah, karena begini, meskipun alumni di sekolah kalian itu banyak ya, ada 100 orang. Nah, itu dulunya pasti ada yang membuka ya, dulunya pasti ada pejuangnya ya. Nah, kakak yang dulu pasti itu ada yang membuka jalannya. Nah, jika tidak ada, berarti posisi ini kalian tempati ya. Berarti kalian yang harus berjuang untuk membuka jalan supaya adik-adiknya bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian pilih itu. Tetap masih ada peluang, tetap semangat. Yang selanjutnya, mata pelajaran pendukung. Nah, ini penting.
Ini Bapak Ibu guru juga harus memberikan pengarahan kepada anak-anaknya. Jangan sampai asal ikut tetapi tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang penting ya. Ya, ini. Memiliki nilai yang tinggi pada mata pelajaran yang linier dengan jurusan kuliah yang akan diambil, maka akan memperbesar peluang lolos SNBP 2025. Jadi ada pelajaran yang linier ya, yang sesuai dengan jurusan yang dipilih. Di sini saya contohkan jurusan kedokteran dan kedokteran gigi. Nah, misalnya ya, SMA jurusan IPA, maka pasti akan mempelajari biologi dan kimia. Nah, SMA jurusan IPS, ini liniernya kimia ya, matematika ya. SMA jurusan bahasa, ini juga matematika. SMA, nah ini SMA atau SMK, kurikulum merdeka bagaimana? Nah ini yang linier biologi dan kimia. Peluang jurusan kedokteran akan besar, ini karena ini yang kita contohkan adalah kedokteran. Peluang kedokteran akan besar ya ketika memiliki nilai biologi, kimia, matematika yang tinggi. Nah, jika adik-adik yang berminat ke kedokteran ya, maka ini kalian harus memiliki nilai biologi, kimia, matematika yang tinggi. Jika tidak bagaimana? Jika tidak ya tidak apa-apa, tetapi peluangnya itu semakin kecil. Nah, selanjutnya adalah lintas jurusan. Lintas jurusan diperbolehkan ya. Tidak sama dengan jurusan yang kalian pelajari. Seperti itu ya. Ini yang direkomendasikan adalah pelajaran yang kalian pelajari itu sama dengan jurusan yang kalian ambil. Seperti itu. Jadi minimal kalian sudah tahu basicnya ya. Lintas jurusan diperbolehkan namun dianjurkan tidak memilih jurusan yang 100% berbeda dengan jurusan asal sekolah. Jadi balik setir ya, 180 derajat ya. Yang dipelajari ini tetapi mengambil jurusan itu. Nah, peluang lolos SNBP akan tinggi bila mengambil jurusan yang memiliki kesesuaian dengan apa yang dipelajari di sekolah. Linier ini juga penting ya. Yang selanjutnya adalah, nah ini sudah yang ke-8 adalah ikhtiar dan berdoa. Apa yang dimaksudkan ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, ikhtiar harus dilakukan dengan sepenuh hati, semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Nah, ini usaha sudah, lalu tinggal berdoa, dirialdoi. Mungkin ya, karena ini yang kompetisi ini bukan sedikit ya. Jalur ini seluruh Indonesia secara nasional. Nah, ini maka kalian harus benar-benar ikhtiar dan benar-benar berdoa. Yang terakhir, nah persiapan yang terbaik adalah kalian harus mempersiapkan diri untuk mengikuti apa itu UTBK SNBT. Nah, ketika nanti tidak terjaring dalam SNBP, maka kalian masih ada peluang untuk ikut UTBK SNBT ya. Seleksi nasional berbasis tes. Nah, Anda bisa ikut SNBT 2025 untuk masuk perguruan tinggi negeri. Berikut beberapa alasan mengapa Anda harus ikut SNBT 2025. Nah, SNBT merupakan salah satu jalur masuk PTN. Yang kedua, SNBT menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK sebagai salah satu dasar seleksinya. Nah, ini ya. Kalau kalian benar-benar eligible ya, benar-benar siswa yang bersungguh-sungguh,
kalian harus siap juga mengikuti SNBT ketika ketika SNBP tidak lolos ya. SNBP mungkin Anda untuk memilih hingga 4 program studi. Nah, ini di antara kelebihannya, kalian juga bisa memilih 4 program studi ya, baik di satu perguruan tinggi ataupun berbeda ataupun perguruan tinggi yang lain. Nah, SNBT juga terbuka bagi lulusan. Nah, kalian lebih luas lagi kompetisinya ya, karena anak lulusan 2023, 2024, 2025 kumpul di sini ya untuk ikut ini. Kalau SNBP ini hanya bisa diikuti oleh siswa yang tahun ini saja, tahun 2025. Tahun sebelum-sebelumnya ini sudah tidak bisa ikut jalur prestasi. Ya. Nah, ini ya. Selanjutnya alumni SMA atas derajat yang telah lulus pada tahun 2023, 2024, 2025 ini juga bisa mendaftar menjadi peserta SNBT. Nah, apapun jalurnya yang kalian lalui, yang penting kalian lolos. Dan ketika nanti tidak lolos di jalur SNBT, masih ada jalur satu lagi, jalur mandiri. Tetapi ini biasanya UKT-nya lebih mahal, daftar ulangnya lebih mahal. Nah, maka kalian harus berusaha bagaimana bisa masuk melalui jalur SNBP dan atau paling tidak melalui jalur SNBT. Salam sukses untuk kalian semua. Semangat belajar dan terus belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi yang menginginkan buku ya sukses UTBK SNBT bisa cek di TikTok ya, Omah Guru Inovatif ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Semangat belajar untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK SNBT 2025. Sukses untuk kalian semua. Share video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.